Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Di sini saya akan presentasikan presentasi saya yang berjudul Manajemen Strategi, Pengertian Proses dan Pendekatan. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian strategi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini melibatkan analisis lingkungan, eksternal dan internal, serta strategi. Manajemen strategi juga melibatkan alokasi sumber daya untuk mendukung strategi yang dipilih. Tujuan manajemen strategi: menetapkan arah dan visi. Tujuan utama dari manajemen strategi adalah untuk memberikan arah dan visi yang jelas bagi perusahaan, memaksimalkan keunggulan kompetitif. Manajemen strategi bertujuan untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif perusahaan, mengalokasikan sumber daya secara efektif. Tujuan penting lainnya dari strategi manajemen adalah untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya. Proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi meliputi analisis lingkungan, penetapan visi dan misi, penetapan tujuan, analisis SWOT, pemilihan strategi implementasi, strategi, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah dalam proses manajemen strategi penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang organisasi. Fungsi manajemen strategi: analisis lingkungan. Manajemen berfungsi untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal tempat perusahaan beroperasi. Pilihan strategi. Manajemen strategi melibatkan pembuatan pilihan strategi yang menentukan posisi kompetitif perusahaan dan pendekatan untuk mencapai tujuannya. Rumusan tujuan. Fungsi penting dari strategi manajemen adalah merumuskan tujuan dan sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau SMART. Ruang lingkup manajemen strategi. Rumusan manajemen strategi. Rumusan strategi, misi, visi, dan tujuan. Penetapan misi organisasi yang mencerminkan tujuan inti, pemahaman visi jangka panjang. Menetapkan tujuan spesifik dan terukur. Rumusan strategi organisasi. Fungsional, pemilihan strategi umum yang sesuai dengan tujuan. Pengembangan strategi fungsional dan bisnis. Penyesuaian strategi yang dengan analisis SWOT, manajemen ikuti analisis lingkungan internal dan eksternal. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Adisya Ramadiani, nomor induk mahasiswa 112-11722. Saya akan presentasikan dari slide 8 sampai slide 13. Analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal melibatkan penilaian terhadap faktor-faktor seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan atau PESTEL. Faktor-faktor ini dapat memiliki dampak terhadap strategi organisasi. Analisis lingkungan internal
Analisis lingkungan internal melibatkan evaluasi terhadap sumber daya, kemampuan, dan kelemahan organisasi. Hal ini seperti analisis keuangan, operasional, sumber daya manusia, dan kemampuan teknologi. Memahami lingkungan internal membantu dalam menentukan strategi yang sesuai. Pemilihan strategi. Pemilihan strategi melibatkan penentuan arah dan ruang lingkup organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang. Ini melibatkan pemilihan strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional yang sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal. Implementasi strategi. Implementasi strategi melibatkan pengalokasian sumber daya, perubahan struktur organisasi, dan budaya organisasi yang mendukung strategi yang telah dipilih. Proses implementasi harus dikelola dengan cermat untuk memastikan keselarasan antara tujuan dan tindakan. Evaluasi dan pengendalian. Manajemen strategi. Pemantauan kinerja melalui indikator kunci atau KPI dan evaluasi rutin. Pengendalian strategi untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan. Pembelajaran organisasi untuk perbaikan berkelanjutan. Pemantauan kinerja, pemantauan secara terus-menerus terhadap indikator kinerja. Evaluasi pencapaian terhadap tujuan. Identifikasi pergeseran dan tren yang signifikan. Kemudian ada pengendalian strategi. Penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi. Tindakan korektif untuk menghasilkan ketidaksesuaian, pengelolaan risiko, dan perubahan lingkungan. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan tahap penting dalam proses manajemen strategi. Ini melibatkan pengukuran terhadap pencapaian tujuan, identifikasi perubahan lingkungan, serta penyesuaian strategi jika diperlukan. Evaluasi kinerja membantu organisasi untuk tetap relevan dan berkelanjutan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Saya Muhammad Faris Maulidi Abdullah dengan NIM 11711121745. Saya akan membacakan slide dari 14 hingga 19. Pengembangan SDM, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan, pemahaman dan pengembangan budaya organisasi yang mendukung strategi. Kepemimpinan dan perubahan. Peran kepemimpinan dalam mengarahkan dan menginspirasi pelaksanaan strategi, pengelolaan perubahan organisasional untuk mendukung strategi yang diadopsi. Komponen pengembangan sumber daya manusia. Komponen pengembangan SDM. 1. Pendidikan. Memberikan pengetahuan teoritas melalui program akademis dan kursus pelatihan formal. Mendorong kebijaksanaan dan pemahaman konsep-konsep yang relevan dengan pekerjaan. 2. Pelatihan. Mengembangkan keterampilan karyawan melalui sesi pelatihan praktis, memfokuskan pada keahlian teknis dan keterampilan perilaku. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Memberikan peluang untuk memperoleh keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada. Fokus pada aspek praktis dan penerapan langsung dalam konteks pekerjaan. Yang keempat, pengembangan karir. Menyediakan jalur pengembangan karir yang jelas dan peluang kenaikan jabatan, mendorong karyawan untuk mengembangkan rencana karir pribadi. Yang kelima, mengembangkan kepemimpinan. Melibatkan program pelatihan khusus untuk calon-calon pemimpin. Fokus pada pengembangan keterampilan, kepemimpinan dan kepemimpinan strategis. 6. Pengembangan tim, meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim melalui kegiatan pengembangan kolektif, membangun keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah tim.
Selanjutnya yaitu tahap manajemen strategi. Tahap manajemen strategi yaitu ada 3. 1. Perumusan strategi. Pada tahap ini mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, dan memilih strategi tertentu untuk digunakan. Yang kedua yaitu pelaksanaan strategi. Tahap ini mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan. Pelaksanaan strategis mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, mengarahkan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dan kinerja organisasi. Yang ketiga yaitu evaluasi strategi. Tahap ini adalah tahap akhir dari manajemen strategis. 3 kegiatan pokok dalam evaluasi strategi. Selanjutnya yaitu evaluasi manajemen strategi. 1. Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. Yang kedua yaitu mengukur kinerja, dan yang ketiga yaitu melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan di hari esok. Yang terakhir yaitu strategi manajemen strategi. Strategi dalam manajemen strategi korporat, penentuan portofolio bisnis dan pertumbuhan organisasi, keputusan terkait diverifikasi, akuisisi atau penggabungan. Strategi bisnis fokus pada posisi persaingan di pasar spesifik, pengembangan dan penerapan keunggulan kompetitif. Strategi fungsional, strategi departemen atau fungsi spesifik, pendekatan untuk meningkatkan efisiensi operasional, inovasi dan pengembangan. Strategi untuk pengembangan produk dan layanan baru, pendekatan inovasi dalam proses dan teknologi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Nama saya Ismi Fidaulia, nomor induk mahasiswa 112111738. Di sini saya akan mempresentasikan dari slide 20 hingga 25. Yang pertama yaitu mengenai pendekatan manajemen strategi. Jadi pendekatan manajemen strategi ini yang pertama yaitu tentang pendekatan desain. Pendekatan desain ini menekankan pada proses perencanaan yang sistematis dan analisis yang cermat untuk mengembangkan strategi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Pendekatan ini mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang organisasi. Lalu yang kedua ada pendekatan perencanaan. Pendekatan perencanaan ini melibatkan pengembangan strategi yang berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal. Tujuannya dari pendekatan ini adalah untuk mencapai keselarasan antara tujuan organisasi dan kondisi lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan penyesuaian. Pendekatan penyesuaian ini menekankan pada fleksibilitas dan responsivitas organisasi terhadap perubahan lingkungan. Organisasi yang menggunakan pendekatan ini mampu menyesuaikan strategi secara cepat sesuai dengan kondisi yang terus berubah. Lalu yang keempat yaitu tentang pendekatan penerapan. Pendekatan menekankan pada implementasi strategi yang efektif dan efisien. Hal ini melibatkan pengelolaan sumber daya, perubahan organisasi, dan pengembangan budaya yang mendukung strategi yang telah dipilih. Untuk kesimpulannya, manajemen strategi ini adalah suatu pendekatan yang sangat penting dalam mengarah perusahaan menuju tujuan jangka panjangnya. Ruang lingkup manajemen strategi ini mencakup serangkaian langkah dan pertimbangan penting yang dapat membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Dalam keseluruhan,
dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi ini melibatkan proses strategi yang terkoordinasi untuk menciptakan visi yang jelas, mengidentifikasi peluang dan tantangan, dan merumuskan rencana yang dapat diimplementasikan dengan sukses. Baik, sekian presentasi dari kami semua. Semoga yang nonton bisa bermanfaat untuk yang nonton, dan semoga dengan apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.